Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan lanjutan dari materi operasi hitung pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Namun sebelumnya, Pak Guru seperti biasa akan menyampaikan capaian kompetensi dasar dari materi pembelajaran ini. Ada dua aspek capaian kompetensi dasar. Yang pertama, aspek pengetahuan, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai operasi. Yang kedua, pada aspek keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Adapun materi pembahasan kali ini yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dan pecahan. Nah, pada materi sebelumnya, Pak Guru sudah membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan pecahan. Tentunya hal itu sangat berkaitan dengan materi pada pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mempelajari materi ini dan memahaminya, kalian diharapkan mampu menentukan perkalian dan pembagian bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Nah, tentunya pada pembelajaran operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat dan bilangan pecahan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh berikut. Kita simak penjelasan. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Apakah ada hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat? Mari kita temukan konsep perkalian pada bilangan bulat dengan memahami permasalahan nyata berikut. Yang pertama, pernahkah kalian melihat resep dokter seperti berikut? Ini contoh resep dokter jika kalian pernah berobat di rumah sakit ataupun pada dokter praktek. Maka akan tertulis keterangan situ 3x1. Apa sih maksudnya? Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, 3 kali sehari atau ditulis 3 kali 1 hari sama dengan 1 tambah 1 tambah 1. Jadi maksudnya 3 kali 1 adalah 3 kali meminum obat dalam 1 hari. Mungkin pagi, siang, dan malam. Contoh yang kedua yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu gedung lantai adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Seperti bentuk pada gambar ini. Jadi gedung ini memiliki 5 lantai. Setiap lantai tingginya 6 meter. Berapakah tinggi gedung tersebut jika tanpa atap? Penyelesaiannya, mungkin kalian sudah tahu hasilnya berapa. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Sebagai berikut, 5 kali 6. 5 kali 6 artinya 5 lantai, setiap lantai tingginya 6 meter. Atau bisa ditulis dalam bentuk penjumlahan. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Ada 5 kali penjumlahan. Kenapa 5? Karena gedungnya memiliki 5 lantai. Maka hasilnya adalah 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Nah, tentunya dengan hal-hal seperti ini kalian sudah bisa menghitungnya. Perhatikan operasi perkalian berikut. 4 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20.
Yang kedua, 5 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20. Meskipun hasilnya sama, perkalian 4 kali 5 dan 5 kali 4 berbeda artinya. Nah, jika dalam perkalian dua perkalian seperti ini, hasilnya sama, tetapi maknanya berbeda. Seperti ini, 4 kali 5 berarti 4 kalinya 5. Sedangkan 2, 5 kali 4, 5 kalinya 4. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari, 4 kali 5 maksudnya, contoh dalam kehidupan sehari, 4 kali kita belajar, 5 mata pelajaran. Seperti yang kedua, 5 kali 4, 5 kali belajar dengan 4 mata pelajaran. Itu maknanya berbeda. Atau seperti tadi, resep dokter 3 kali 1, artinya 3 kali dalam satu hari, beda dengan 1 kali 3. Bukan 1 kali dalam 3 hari. Itu maksudnya. Nah, secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Jika N adalah sebarang bilangan bulat positif, maka N kali A sama dengan A tambah A tambah A tambah dan seterusnya tambah A sebanyak N suku. Jadi perkalian ini ada hubungannya dengan penjumlahan. Sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif. A kali B bisa ditulis dalam bentuk B kali A. Contoh, 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Artinya, dari segi hasilnya, konsep ini sama. Jika dari segi maknanya berbeda sesuai dengan operasi atau penjelasan di atas ini. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Pengelompokan A kali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Contoh, 3 kali 7 dalam kurung dikali 5 itu sama dengan 3 dikali dalam kurung 7 kali 5. Hasilnya sama, yaitu 105. 3 kali 7 sama dengan 21, kemudian dikali 5, 105. Berikutnya, 3 kali dalam kurung 7 kali 5, 3 dikali 7 kali 5 sama dengan 35, sehingga 3 kali 35 sama dengan 105. Sifat yang ketiga, sifat distributif. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A dikali dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan, bisa tulis dalam bentuk A kali B ditambah A kali C. Contoh, 2 kali dalam kurung 7 tambah 4 sama dengan, ditulis 2 kali 7 tambah 2 kali 4. Jadi tambah, kenapa tambah? Karena dalam kurung ini penjumlahan. Jika kurang, maka di sini dikurang. Maka hasilnya adalah 14 tambah 8. 2 kali 7, 14. 2 kali 4, 8. Hasilnya 22. Berikutnya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Seperti yang Pak Guru sampaikan di awal tadi. Contohnya, 3 kali dalam kurung 9 kurang 2 tutup kurung sama dengan 3 kali 9 dikurang, ini perhatikan tanda dalam kurung, kurang 3 kali 2. 3 kali 9 sama dengan 27, kurang 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 27 kurang 6, hasilnya adalah 21. Berikut tabel perkalian dua bilang bulat tak nol. Perhatikan, bilang positif dikali bilang positif, maka hasilnya positif. Positif bilang positif dikali bilang negatif, maka hasilnya negatif. Bilang negatif dikali positif, hasilnya juga negatif.
Dan bilang negatif dikali bilang negatif hasilnya positif. Ini perlu kalian pahami agar nanti pada saat perkalian dengan dua bilangan berbeda atau lebih hasilnya tidak keliru. Berikutnya, pembagian bilangan bulat. Contoh, karena sedang baik hati, Bu Depa ingin membagikan kue kepada temannya. Kue yang dimiliki Bu Depa adalah 14 kue, sedangkan temannya yang akan diberi kue tersebut ada 7 orang. Jika Bu Depa ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing temannya mendapatkan berapa kue. Penyelesaiannya. Karena 14 kue dibagi 7 orang, maka ditulis dalam bentuk 14 bagi 7. Sama dengan 14 bagi 7 hasilnya adalah 2. Jadi, masing-masing temannya mendapatkan 2 kue. Jadi, dari 14 kue ini dibagi ke 7 orang, maka setiap orang mendapatkan 2 kue. Atau dengan cara lain, pembagian tersebut dapat dihitung dengan cara pengurangan 7 terhadap 14 secara berulang hingga tidak tersisa. Yaitu 14 kurang 7 sama dengan 7, kemudian 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi, hasil pengurangan pertama, kemudian dikurangi lagi, menghasilkan 0. Jadi, pengurangnya adalah pembaginya. 7 mengurangi 14 berulang 2 kali. Jadi, berulang 2 kali. Dengan kata lain, hasil dari 14 dibagi 7 sama dengan 2. Artinya, pembagian ini juga merupakan suatu perkalian berulang. Ini bisa dilakukan ketika angkanya atau nilainya kecil. Tabel pembagian dua bilang bulat tak nol. Bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya positif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya negatif. Dan bilangan negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi ini perlu kalian pahami pembagian dua bilangan atau lebih dengan berbeda tanda. Yang berikutnya, perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Pertama, perkalian bilangan pecahan. Untuk mengalihkan dua pecahan A per B dan C per D dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut kedua pecahan ini. Atau dapat ditulis dalam bentuk A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Dengan catatan B dan D tidak sama dengan 0. Mari kita simak contoh berikut. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut dalam bentuk paling sederhana. Bagian A 2 per 3 dikali 5 per 8. Bagian B min 2 1 per 2 dikali 1 3 per 10. Bagian C 3 dikali 6 per 4. Penyelesaiannya, yang pertama 2 per 3 kali 5 per 8. Seperti konsep perkalian pada bilangan pecahan, maka yang kita kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 2 kali 5 per penyebut dengan penyebut, yaitu 3 kali 8. Sehingga hasilnya 2 kali 5 sama dengan 10 dan 3 kali 8 sama dengan 24. Kemudian dua bilangan ini, pembilang dan penyebut kita sederhanakan dengan mencari FPB, yaitu 2. 2 masing-masing dibagi dengan penyebut dan pembilangnya. 10 bagi 2, hasilnya adalah 5. 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Jadi hasil kali 2 per 3 dikali 5 per 8 dalam bentuk sederhana adalah 5 per 12. Bagian B, min 2 1 per 2 dikali 1 3 per 10.
Nah, kedua bentuk pecahan campuran ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Hasilnya, min 2 1 per 2 menjadi min 5 per 2 dikali 1 3 per 10 dikali 13 per 10. Kalian sudah pelajari cara merubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Seperti konsep di awal, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, yaitu 5 kali 13 per 2 kali 10. Ingat tanda negatifnya, jangan dilupakan. Sama dengan min 5 kali 13, 65, 2 kali 10, 20. Kemudian kita sederhanakan lagi, masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan 5. Yaitu 65 dibagi 5 hasilnya 13, 20 dibagi 5 hasilnya 14. Diingat tanda negatifnya jangan dilupakan. Kemudian bentuk pecahan biasa ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sehingga hasilnya min 3 1 per 4. Jadi hasil dari perkalian min 2 1 per 2 dikali 1 3 per 10 adalah min 3 1 per 4. Kemudian bagian C, 3 dikali 6 per 4 sama dengan 3 kali 6 per 4. Jadi 3 ini merupakan bilangan biasa atau bilangan konstan, maka kita kalikan dengan pembilang daripada bentuk pecahan biasa ini. 3 kali 6 per 4. Jadi 3 kali 6 sama dengan 18 per 4. Kemudian kita sederhanakan masing-masing dibagi 2. 18 bagi 2 sama dengan 9. 4 bagi 2 sama dengan 2. 9 per 2 kita ubah menjadi bentuk pecahan campurannya menjadi 4 1 per 2. Tentunya konsep ini Pak Guru sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Berikutnya yang kedua, pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka A per B dibagi C sama dengan A per B kali C. Contoh, seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian. Jadi dari 1/3 gelas cairan kimia dibagi menjadi 2 gelas, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian. Kita simak penyelesaiannya. Jadi 1/3 gelas itu akan dituangkan ke 2 gelas. Maka masing-masing gelas ini terisi 1/6 cairan. Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa masing-masing gelas terisi 1/6 gelas bagian, sehingga dapat ditulis dalam bentuk 1/3 dibagi 2 sama dengan 1/3 kali 2, sesuai konsepnya. Jadi 1/3 kali 2. Penyebut pada pecahan biasa dikalikan dengan pembaginya. Hasilnya 1/6. Jadi masing-masing 2 gelas ini terisi 1/6 cairan. Berikutnya pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut sama. Misalnya, jika A per C dan B per C adalah bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0, maka A per C dibagi B per C hasilnya adalah A per B. Contoh, hasil pembagian dari 6/5 dibagi 2/5 adalah, penyelesaiannya, 6/5 dibagi 2/5 sama dengan, berdasarkan konsep ini,
sehingga ditulis 6/2. Artinya penyebutnya sama, maka yang dibagi adalah pembilang dan pembilang. Jadi 6/2. Hasilnya adalah 3. Berikutnya, pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Jika A per B adalah pecahan dengan C adalah bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka C dibagi A per B sama dengan C per 1 dibagi A per B sama dengan C per 1 dikali B per A. Jadi bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian dengan catatan pembaginya dalam bentuk pecahan dibalik menjadi B per A. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga ditulis B kali C per A. Contoh, tentukan hasil pembagian dari 2 dibagi 3/5. Penyelesaiannya, 2 dibagi 3/5 sama dengan ditulis menjadi 2, kita tambahkan penyebutnya yaitu penyebut 1, dibagi dengan 3/5. Kemudian kita ubah menjadi bentuk perkalian. Pembagian ubah menjadi bentuk perkalian, kemudian pembaginya dalam bentuk pecahan kita pertukarkan. Pembilang menjadi penyebut, dan penyebut menjadi pembilang. Sehingga 2 kali 5 per 1 kali 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Sama dengan 2 kali 5, 10 per 3. Diubah menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 3, 1 per 3. Berikutnya, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per B. Sama seperti konsep di atas tadi. Pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Pembaginya dalam bentuk pecahan kita pertukarkan posisinya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga ditulis A kali D per B kali C. Mari kita simak contohnya agar kalian lebih paham. Tentukan hasil dari 1/2 dibagi 3/4. Penyelesaiannya, 1/2 dibagi 3/4. Pembagian kita ubah menjadi bentuk perkalian. Perlu diingat, pada saat kapan pembagian diubah menjadi bentuk perkalian? Apabila pembaginya ini dalam bentuk pecahan. Jadi pembaginya dalam bentuk pecahan, kita pertukarkan posisinya. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang 1 kali 4 per penyebut kali penyebut 2 kali 3. Sama dengan 1 kali 4 hasilnya 4, 2 kali 3 hasilnya 6. Atau kita sederhanakan masing-masing bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2, 6 bagi 2 adalah 3. Yang ketiga, urutan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Ini perlu kalian pahami pada saat nanti mengerjakan soal jika operasi hitungnya itu lebih dari 1. Yang pertama, hitung bentuk yang dalam kurung. Contoh, dalam kurung 6 tambah 2 dikali 2. Hasilnya yang dalam kurung dulu. Terlebih dahulu kita selesaikan atau kerjakan 6 tambah 2 hasil 8, kemudian dikali 2, hasilnya sama dengan 16. Yang kedua, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Apabila operasi hitungnya itu perkalian dan pembagian, maka dihitung dari kiri ke kanan. Contoh,
5 tambah 2 kali 4. Perkalian lebih dulu kita kerjakan. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian kita jumlahkan. 5 tambah 8 sama dengan 13. Yang kedua, 25 dibagi 5 kali 3. Berdasarkan konsepnya ini, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Maka pembagian terlebih dahulu dikerjakan karena berada di sebelah kiri. Jadi 25 bagi 5 hasilnya 5, kemudian dikali 3 hasilnya 15. Contoh yang ketiga, 12 dikali 3 bagi 4. Maka perkalian terlebih dahulu karena berada di sebelah kiri. 12 kali 3 hasilnya 36, kemudian baru dibagi 4 hasilnya 9. Yang berikutnya, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan dari kiri ke kanan. Contoh, 7 kurang 5 ditambah 4 kali 2. Jadi jika menemukan operasi seperti ini, kurang tambah kali perkalian terlebih dahulu kita kerjakan. Yaitu 7 kurang 5 ditambah 8. 4 kali 2, 8. Kemudian selesaikan pengurangan karena berada di sebelah kiri. Yaitu 7 kurang 5 sama dengan 2. Kemudian tambahkan dengan 8 sama dengan 10. Berikutnya, contoh kedua. 3 tambah 4 bagi 2 kurang 5 kali 4. Jadi jika ada 4 operasi hitung secara berurutan seperti ini, tambah, bagi, kurang, dan kali, maka perkalian dan pembagian yang diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga hasilnya 4 bagi 2 hasilnya 2, 5 kali 4 hasilnya 20. Kemudian penjumlahannya 3 tambah 2 hasilnya 5 dikurangi 10. 5 dikurangi 20. 5 kurang 20 hasilnya min 15. Karena pengurang lebih besar daripada yang dikurangkan, maka hasilnya negatif. Demikianlah penjelasan dari materi ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru jelaskan tadi dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti, serta dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, nanti Pak Guru akan berikan latihan soal-soal. Akhir kata, Pak Guru ucapkan tetap semangat, dan tentunya selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa dan salam sehat.